Oke, Hatake Kakashi. Nah, kalian penasaran nggak kenapa ninja satu ini tuh sangat istimewa bahkan sampai di era Boruto sendiri? Nah, kita tahu nih bahwa saat Konoha kedatangan dua anggota Akatsuki pertama kali dahulu, Kakashi adalah orang pertama yang sadar akan hal itu. Dan lihatlah sekarang ini, di era Boruto sendiri, Kakashi adalah orang pertama yang digambarkan mengetahui jika manusia bertopeng berjubah hitam itu juga menyusup ke Konohagakure. Hanya Kakashi yang memiliki feeling dan firasat itu, lalu mencoba mencarinya sendiri sebelum akhirnya bertemu dengan para genin lainnya dalam tim Inoshikacho. Nah, pertanyaannya, kok bisa sih Kakashi segarcep bahkan melebihi tipe sensor Konoha sendiri? Dan kenapa nih orang-orang yang ditemui Kakashi pertama kali itu ketika masuk ke Konoha adalah ninja selevel penting seperti Itachi, Kisame, atau bahkan yang terbaru ini adalah Kashin Koji. Dan ingat kemarin itu Kashin Koji mengatakan hal seperti ini, Rokudaime Hatae Kakashi, kau memang tidak salah menjadi seorang Hokage. Oke, kita breakdown mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gagalnya rencana Kashin Koji karena Kakashi dan alasan kenapa Kakashi lebih cepat pergerakannya untuk mencari musuh dibandingkan ninja tipe sensor. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah guys, Kakashi memang dikenal sebagai ninja elit yang dikagumi akan persepsi dan analisis yang lebih tinggi daripada kebanyakan ninja manapun. Nah, ini bisa terjadi karena masa lalu Kakashi itu sangat terhubung dan lebih kelam daripada rekannya di masa lalu. Sampai akhirnya ia mendapati banyak pengalaman dan pembelajaran dalam kisah shinobi. Nah, ada yang menarik nih tentang Kakashi kemarin itu. Kenapa ya Kakashi ini bisa menjadi orang yang pertama dan menyadari keberadaan para villain di Konoha seperti Itachi, Kisame dahulu, dan sekarang ini ia berusaha mencari manusia bertopeng itu, dia adalah Kashin Koji. Nah, untuk episode 211 memang sedikit mengejutkan bagaimana Kashin Koji itu saja takjub dengan analisis berpikir dari Rokudaime itu. Nah, saat itu di mana Kakashi sedang melakukan pengejaran seseorang berjubah hitam misterius yang ia curigai di desa itu bahkan keberadaannya tak disadari ninja tipe sensor membuat Kakashi harus bergerak sendirian. Nah, di perjalanan mereka itu memang bertemu dengan tim Inoshikacho, tapi yang menarik nih adalah aksi Kashin Koji ini sendiri untuk mencoba meloloskan diri dari para ninja Konoha, tetapi tidak berlaku untuk Kakashi. Nah, sesaat setelah Kashin Koji itu masuk ke ruang rahasia itu untuk mengambil sesuatu nih, namun ia melihat wadah itu sudah kosong dan tiba-tiba ada suara memanggilnya dari belakang. Apa ini yang kau cari? Ya, Kakashi tiba-tiba yang tadi mengejar Koji melalui perantara Shikade, dia malahan yang menemui Koji secepat itu. Kok bisa ya? Padahal Kakashi tadi itu di terowongan, kenapa bisa tiba-tiba sudah di belakang Kashin Koji dan menyergapnya? Nah, ternyata alasannya itu sederhana. Setelah serangan pertama nih, Koji ini harusnya bisa melarikan diri tetapi tidak melakukannya, dan Kakashi menyadari alasan Koji tidak melakukan hal itu. Data yang sedang digitalkan dalam perang shinobi keempat itulah yang menjadi persepsi dari Kakashi. Karena sebelum itu semua data hanya dicatat dalam gulungan biasa. Itu berarti data yang Koji cari ada di tangan Kakashi itu. Nah, itulah kenapa Kakashi mengantisipasi akan semua hal ini, dan keberadaannya membuat Koji itu benar-benar tidak menyangka sampai mengatakan hal seperti ini. Harus kuakui, kau memang pantas menjadi seorang Hokage, Hatae Kakashi. Nah, lalu kemarin itu Kakashi itu menanyakan bagaimana kau bisa melewati sistem sensor ini. Nah, disinilah ia langsung menyerang Kashin Koji sampai menggunakan Shidennya dan mengenai Koji nih. Nah, masalahnya Koji itu menggunakan Bunshin untuk melakukan hal semua itu. Nah, di sini Kakashi memang sementara itu bisa memenangkan karena membuat Bunshin Koji ini menghilang, tetapi yang dicari Koji itu tidaklah murni gulungan yang dibawa oleh Kakashi. Bisa pula malahan yang lain, tetapi tujuan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan data gulungan itu. Nah, namun di sini Kashin Koji itu tidak menyangka jika harus berurusan dengan Hatae Kakashi sampai sejauh ini. Ini menarik bukan? Aksi Kakashi ini bisa tahu dengan sangat cepat bahkan tidak diketahui oleh ninja tipe sensor. Nah, tapi sekarang ini gini loh, kenapa Kakashi ini bisa sangat cepat mengetahui jika ada seseorang penyusup atau para orang berjubah hitam itu jika masuk ke Konoha? Nah, pasalnya kejadian seperti ini tidak hanya terjadi sekali untuk Kakashi. Kalian ingat nggak momen awal saat Itachi dan Kisame menyusup ke desa dan ingin melihat Uchiha Sasuke? Nah, di sana itu Kakashi bahkan seorang yang menyadari sekaligus menjaga mereka di luar tempat keduanya makan di warung itu. Bahkan saat Sasuke kala itu datang dan bilang seperti ini, Kakashi, kenapa kau menyuruhku dan memanggilku ke sini? Nah, saat itu Kakashi menyuruh Sasuke untuk diam dengan menggunakan bahasa isyarat.
Sementara Itachi yang shock itu jika adiknya baik-baik saja dan kini dalam perlindungan mantan kaptennya sendiri di Anbu, Hatake Kakashi. Nah, tetapi nih yang kita tekankan di sini, kenapa Kakashi ini bisa mengetahui saat kedatangan orang-orang semacam Itachi, Kisame atau bahkan Kashin Koji sendiri? Ya, jawabannya itu karena persepsinya yang luar biasa. Kakashi ini sudah mengetahui dan tinggal lama di Konoha, jadi meskipun dia ini bukan ninja tipe sensor, namun jika sesuatu aneh sedang terjadi atau datang ke Konoha, Kakashi langsung akan mencurigainya dan menggali informasinya sendiri. Dan barulah jika informasi itu benar, Kakashi baru menyuruh para rekan Joninnya untuk membantu nih. Seperti saat itu ketika ia menyuruh Asuma dan Kurenai untuk mengawasi, karena yang mereka temukan adalah dua anggota dari Akatsuki yang sempat dibicarakan oleh Master Jiraiya. Nah, sekarang ini bagaimana dengan Kashin Koji sendiri? Apakah Kakashi sudah mengetahui nih perihal pria yang satu ini dan siapa yang memberikan info tentang ini? Oke, jawabannya ini simpel, adalah Sarutobi Konohamaru. Ya, Konohamaru adalah orang yang memberikan informasi dan ciri-ciri manusia bertopeng dengan jubah itu yang sempat ia lawan dan menggunakan Rasengan yang sama. Dia adalah Kashin Koji yang saat itu para petinggi desa seperti Shikamaru, Sai dan Naruto Sasuke mengetahui akan hal itu. Nah, ini tidak mungkin rasanya jika orang selevel Kakashi juga tidak diberitahu perihal hal ini. Jadi karena itulah alasan Kakashi mencurigai dan bergerak sendirian, karena dengan mendengar cerita tentang Sarutobi dahulu, ia sudah paham jika organisasi Kara itu berbahaya layaknya Akatsuki di masa lalu. Dan ditambah lagi, Kakashi juga pasti sudah tahu nih jika Delta Kara sendiri itu pernah menyerang Naruto, dan artinya di sini Kakashi itu memiliki firasat dan asumsi liarnya sendiri. Jika mungkin saja ada seseorang yang bisa menyusup ke desa tanpa diketahui ninja Konoha sendiri karena menggunakan sesuatu atau teknik ninjutsu khusus. Dan Kakashi sudah paham tentang Toton Jutsu karena teknik ini dulunya pernah digunakan dua rekannya, Master Jiraiya serta Hayate Gecko. Atau seperti kata Shikade kemarin, jika itu mungkin saja adalah bekas ninja shinobi lama Konoha sendiri. Tapi pertanyaannya, siapa shinobi lama tersebut? Nah, lalu sekarang pertanyaannya gini, sebenarnya peran seperti apa sih di era Boruto sendiri untuk Kakashi ini? Ya, dia ini sebagai orang yang telah pensiun dalam menjadi ninja di Konoha. Dalam artian di sini dia sudah dibebas tugaskan dalam melakukan misi-misinya seperti dahulu. Nah, menurut Shikamaru nih, Kakashi ini sekarang lebih cocok melakukan aktivitas seperti berada di pemandian air panas dan berlatih secara kecil-kecilan. Nah, tapi ada benarnya sih, karena ini juga dibenarkan oleh Kakashi sendiri. Bahkan tidak jarang Sarutobi Mirai menjaga dan mengawal Kakashi serta Gaki Mayu Sensei saat sedang liburan bersama di antara ketiganya. Nah, tetapi itu tidaklah sesantai itu. Karena apa? Meskipun Kakashi ini minim tampil di era Boruto sendiri, namun saat itu kemunculannya juga sangat krusial di Art Monster Nue atau di Ghost dahulu. Kalian ingat kan? Sesaat setelah Nue itu muncul membesar, kita melihat Sai dan Naruto yang di bawah mengawasi betapa besarnya monster itu. Tetapi tiba-tiba seorang muncul dari atas dengan menggunakan kilatan petir yang menyala-nyala dan menyebutkan kata Shiden, yaitu adalah Hokage ke-6 Konoha yang pemberani Hatake Kakashi. Nah, kita juga tahu nih jika dia memotong ekor dari monster Nue di kala itu. Nah, selain itu, Kakashi juga pernah mengajari bagi kelas genin di Konoha sendiri di era ini, di mana ia mengajari Boruto dan yang lainnya dalam hal mengambil lonceng itu dan mengajarkan mereka tentang arti menjadi ninja sejati dalam sebuah tim. Bahkan ia sempat menyinggungkan soal ninja yang merasa dikhianati desanya karena sebuah misi khusus, dan itu adalah ayahnya sendiri, Sakumo Hatake si taring putih. Nah, tetapi yang jauh lebih menarik lagi nih daripada Kakashi di era Boruto ini, ketika ia ikut andil lagi dalam keluarga Uzumaki untuk menyempurnakan dan memanipulasi bentuk Rasengan. Nah, kita tahu kan jika ide menggunakan Rasengan dengan kekuatan dasar seseorang itu adalah ide brilian dari Kakashi yang kemudian meminta tolong Yamato untuk membantunya. Lalu terciptalah Rasen Shuriken yang legendaris itu dari Naruto sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu Boruto sendiri itu juga melakukan hal yang serupa karena ia mendapati dan menguasai Rasengan hijau yang keras itu sehabis latihannya dengan Hatake Kakashi. Bahkan bisa dibilang nih, itu adalah Rasengan terkuat Boruto untuk saat ini di kondisi sadarnya. Hebat bukan? Nah, Kakashi ini memang memiliki peranan lebih banyak daripada men-scale up power dan kekuatan dari pengguna Rasengan. Ya, meskipun kita tahu nih, Kakashi sendiri juga bisa menggunakan Rasengan dasar tersebut. Murid Minato ini memang mengesankan sampai di era Boruto sendiri. So, itulah tadi pembahasan kita mengenai sosok Hatake Kakashi, ninja elit yang bahkan lebih cepat daripada tipe sensor itu sendiri, yang bahkan kemarin ini menggagalkan rencana Kashin Koji. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and will be come back.